Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallahu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, para akhwat, saudari-saudari, Allah yahfazukum jami'an. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bisa lanjutkan kajian kita tentang meneladani wanita-wanita pilihan atau ingin mempelajari sejarah kehidupan mereka para wanita-wanita yang sukses, tentunya dengan kesuksesan yang sebenarnya, yaitu kesuksesan yang hakiki. Mudah-mudahan dengan semangatnya kita semua mempelajari tentang biografi mereka, kemudian kita bisa termotivasi untuk mengikuti jejak mereka, sehingga nanti di akhirat bisa dipertemukan dengan mereka. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang salah satu wanita yang mulia, yaitu Maryam alaihissalam. Bagian pertama. Jadi kita membahas tentang kelahiran beliau, kemudian juga tentang keluarga beliau, yaitu keluarga Imran atau Alu Imran, keluarganya Imran. Ini sudah kita bahas, bahwasanya keluarga ini adalah keluarga penuh dengan keberkahan. Beliau mempunyai seorang istri yang salihah bernama Hannah. Kemudian pada masa itu ada seorang nabi, yaitu Nabi Zakaria alaihissalam. Istri beliau bernama Isya. Ini saudarinya Hannah, yaitu istri Imran. Kemudian Imran dengan istrinya memiliki seorang putri bernama Maryam yang kita bahas. Adapun Nabi Zakaria alaihissalam dengan istrinya memiliki seorang putra bernama Nabi Yahya alaihissalam. Kemudian Maryam alaihissalam punya seorang putra bernama Isa. Jadi ini memang keluarga penuh dengan keberkahan. Ada nabi dan orang-orang soleh di dalamnya. Kemudian setelah itu kita juga sudah bahas ketika ibunya Maryam ini melihat seekor burung yang sedang menyuapi anaknya. Kemudian beliau ingin memiliki seorang anak. Dan beliau juga bernazar, seandainya punya anak maka akan diserahkan untuk menjadi pelayan Baitul Maqdis. Ternyata ketika lahir seorang putri. Dan kebiasaan mereka yang menjadi pelayan itu adalah seorang putra. Wallahu a'lamu bima wada. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang hal itu. Yang jelas fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Kemudian Allah menerima nazar tersebut. Nah, kemudian yang merawat Maryam ini adalah Nabi Zakaria alaihissalam. Dan di antara kebiasaan atau yang sering terjadi adalah ketika Nabi Zakaria alaihissalam masuk ke tempat mihrab atau tempat yang tempat khusus yang ditempati oleh Maryam alaihissalam, beliau selalu mendapati ada makanan. Kemudian sebagian ahli tafsir menjelaskan makanan di situ maksudnya adalah makanan seperti buah-buahan yang biasanya muncul di musim dingin, padahal pada saat itu sedang musim panas. Atau ketika musim dingin, di situ ada buah-buahan yang biasanya dipanen ketika musim dingin. Ini menunjukkan salah satu keistimewaan Maryam alaihissalam. Ketika ditanya dari mana makanan ini, beliau mengatakan, Innallaha qalat huwa min indillah, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu kurang lebih pembahasan kita pada kesempatan yang lalu, dan kita sudah mengambil beberapa poin ya, pelajaran. Di antaranya adalah seorang muslim hendaknya berdoa ketika ingin dianugerahi oleh seorang anak, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah menjalankan sebab akibat menikah dan sebagainya, maka jangan lupa berdoa. Kemudian berikutnya adalah ketika seorang berdoa, mendoakan keturunannya, mendoakan kebaikan, kemudian juga berdoa supaya keturunan itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan setan.
Dan di dalam kisah ini sudah kita bahas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melindungi keturunan Hannah tadi, melindungi Maryam dan keturunannya yaitu Nabi Isa alaihissalam, sehingga di dunia ini bayi yang lahir tidak menangis adalah Maryam alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian juga sudah kita bahas ketika ternyata yang lahir adalah seorang putri, Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an tentang perkataan Hannah tadi. Beliau mengatakan walaysa dzakaru kal unsa. Laki dan perempuan itu tidak sama. Ini sudah menjadi kaidah kehidupan kita. Yang namanya laki dengan perempuan itu tidak sama. Dan merupakan sebuah bentuk kezaliman ketika kita menyamakan sesuatu yang berbeda atau membedakan sesuatu yang sama gitu. Jadi adil itu nggak mesti sama, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Diciptakan adanya laki dan perempuan adalah untuk saling melengkapi. Ya. Baik, kemudian di antara pelajaran yang lain adalah hendaknya orang tua memberikan nama kepada putra-putrinya dengan nama yang baik. Ya, karena nama itu akan terus melekat sampai anak itu dewasa. Di sini dijelaskan wa inni samaituha Maryam. Jadi orang tuanya yaitu Hannah tadi menamakan putrinya dengan nama yang bagus yaitu Maryam. Kemudian juga di antara pelajaran yang lain adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbatas. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ketika seorang bertahun-tahun menikah kemudian nggak punya anak, kemudian dia terus berdoa, kalau memang Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka itu akan terjadi. Tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pada pertemuan yang lalu, kisah Maryam itu juga menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan, karomah, memberikan sesuatu yang tidak biasa terjadi. Sesuatu yang luar biasa ya, ketika Nabi Zakaria alaihissalam mendapatkan makanan. Ketika ditanya, beliau mengatakan qalat huwa min indillah. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Maryam alaihissalam. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan keistimewaan kepada para wali-walinya. Tetapi yang harus kita garis bawahi bahwasanya yang dimaksudkan dengan wali itu adalah orang yang punya keimanan yang tinggi dan punya ketakwaan. Seperti yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Jadi wali-wali Allah Azza wa Jalla itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang-orang beriman dan bertakwa. Adapun orang yang nggak beriman atau beriman tapi nggak punya ketakwaan misalkan, nggak takwa kepada Allah, nggak takut berbuat maksiat dan sebagainya, tiba-tiba dia bisa mengeluarkan sesuatu yang di luar kemampuan manusia pada umumnya. Maka di sini belum tentu itu karomah, bisa jadi itu adalah sihir gitu. Wallahu alam. Tapi itu kurang lebih pelajaran yang bisa kita ambil dari pelajarannya lalu. Sekarang kita masuk ke kisah yang berikutnya, yaitu tentang Maryam alaihissalam ketika beliau sudah mulai beranjak dewasa. Nah, kisah itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam. Jadi dalam Al-Qur'an ini ada sebuah surat namanya surat Maryam. Dimulai dari ayat yang ke-16. Kalau ayat yang pertama kemudian selanjutnya ini berbicara tentang Nabi Zakaria alaihissalam. Kemudian juga tentang Nabi Yahya alaihissalam. Kemudian mulai dari ayat 16 ini Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Maryam. Dimulai dengan firman-Nya, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya." Dan sebutlah atau ceritakanlah tentang kisah Maryam yang ada dalam Al-Quran ini. Ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah SAW untuk menyebutkan atau membicarakan tentang kisah Maryam yang ada dalam Al-Quran. Idin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Ketika beliau Maryam alaihissalam ini menjauh, memisahkan dirinya dari keluarga dan kaumnya, kemudian pergi ke arah timur, ya, ke sebelah timur. Wallahu alam, sebagian ada yang mengatakan di Baitul Laham, entah istilahnya Bethlehem atau apa ya. Yang jelas memang beliau
memisahkan diri. Dan ini kebiasaan orang-orang zaman dulu, mereka menyendiri dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW juga pernah melakukan hal yang demikian. Kadang-kadang beliau menyendiri di Gua Hira. Ini sebelum turun wahyu. Ini yang beliau lakukan. Baik. Kemudian ayat selanjutnya Allah berfirman, فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. Kemudian فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا. Maryam alaihissalam bikin sebuah hijab atau tabir atau sitar atau penutup yang menutupi dirinya dari kaumnya. Kemudian fa'arsalna ilaiha ruhana. Maka suatu ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus, fa'arsalna, Allah Azza wa Jalla mengutus ilaiha kepada Maryam ruhana, seorang utusan, bukan seorang utusan ya, tetapi maksudnya utusan, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian fatamassala laha basyaran sawiyya. Malaikat Jibril alaihissalam ini menyerupai seorang atau dalam bentuk manusia yang sempurna. Jadi menyerupai manusia bukan menunjukkan wujud aslinya. Wallahu a'lam. Seandainya malaikat Jibril menunjukkan wujud aslinya, apakah Maryam takut atau tidak? Wallahu a'lam. Karena wujud aslinya malaikat Jibril itu makhluk yang sangat besar sekali. Dan ini pernah beliau, malaikat Jibril AS itu menampakkan wujud aslinya kepada Rasulullah SAW. Dan ini seperti yang beliau sabdakan, menutup ufuk timur. Artinya ufuk timur, langit ya, dari arah timur itu benar-benar tertutup saking besarnya. Ya, tetapi ketika malaikat Jibril AS mendatangi Maryam AS, menyerupai seorang laki-laki yang sempurna. Kemudian selanjutnya Allah Azza wa Jalla berfirman, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Maryam alaihissalam mengatakan, inni a'udzu birrahman. Sesungguhnya aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha kasih sayang, yang Maha pengasih. Minka, darimu wahai manusia, wahai orang yang datang tadi, yaitu malaikat Jibril dalam bentuk manusia. In kunta taqiyya, jika kamu seorang yang bertakwa. Maksudnya adalah di sini ada dua hal. Yang pertama, Maryam alaihissalam menunjukkan bahwasanya beliau berlindung kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Pengasih. Dan ini memang menunjukkan bahwasanya Maryam alaihissalam itu seorang yang memiliki kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi berlindung langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengingatkan orang tadi, in kunta taqiyya, jika kamu bertakwa, atau bertakwalah kamu kepada Allah, atau kalau kamu memang bertakwa jangan ganggu saya. Terutama ketika itu beliau sendirian, Maryam alaihissalam sendirian sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, qala innama ana rasulu rabbiki li'ahaba laki ghulaman zakiyya. Kemudian utusan tadi mengatakan, innama ana rasulu rabbik. Sesungguhnya anak ini hanya sekedar utusan. Ya, saya ini adalah utusan dari Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menyampaikan kepada engkau, li'ahaba laki ghulaman zakiyya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadamu ghulaman zakiyya, seorang anak yang suci. Jadi Nabi Isa alaihissalam disebutkan di antara sifat beliau adalah zakiyah, suci. Ini beliau belum lahir, tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kabar kepada Maryam alaihissalam bahwasanya engkau wahai Maryam akan memiliki seorang anak yang suci. Nah, kemudian ayat selanjutnya Allah berfirman menghikayatkan pertemuan antara Maryam alaihissalam dengan Jibril alaihissalam.
Qalat anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiya. Qalat anna yakunu li ghulam. Maryam menjawab, bagaimana saya ini akan memiliki seorang anak? Anna yakunu li ghulam. Bagaimana aku ini akan memiliki seorang anak? Walam yamsasni bashar. Sedangkan aku nggak pernah disentuh oleh seorang pun. Nggak pernah disentuh oleh seorang laki-laki sama sekali. Artinya beliau memang belum nikah waktu itu. Kemudian beliau juga mengatakan, walam aku baghiyah. Dan aku juga bukan seorang yang punya profesi. Biasanya goda laki-laki. Kemudian berbuat yang tidak pantas demi untuk mendapatkan apa? Upah. Baghiyah. Ya. Ini seorang baghi. Jadi beliau tidak menikah, kemudian beliau juga tidak berzina. Loh, kok bisa saya punya anak? Kemudian dijawab, qala kadzalik qala rabbuki huwa 'alayya hayyin walinaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Kemudian Jibril tadi menjawab, kadzalik, demikianlah. Ya. Qala rabbuki huwa 'alayya hayyin. Rabb kamu mengatakan atau berfirman bahwasanya hal itu ketika memberikan seorang anak tanpa adanya pernikahan itu adalah sesuatu yang mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna. Dan kemudian memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal itu supaya apa? Menjadi bukti atau tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla dan menjadikan hal itu rahmat dan kasih sayang dari kami. Untuk siapa? Ya untuk Nabi Isa, untuk engkau wahai Maryam dan untuk umat manusia saat itu. Nah, jadi yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kekuasaannya. Dan kita tahu bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan sesuatu, ingin mentakdirkan sesuatu, biasanya Allah menjadikan sebabnya juga. Misalkan ketika ingin menciptakan seorang anak, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebabnya juga. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menjadikan sesuatu tanpa sebab. Contohnya adalah misalkan ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam nggak punya ayah, nggak punya ibu. Kemudian berikutnya ketika menciptakan istrinya Hawa, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa dari Nabi Adam, dari seorang laki-laki tetapi nggak ada seorang wanita. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari seorang wanita, ada ibunya namun nggak ada bapaknya, nggak ada laki-lakinya. Dan ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di sini dijelaskan walinaj'alahu ayatan linnas. Namun ini bukan berarti menjadi sebuah alasan ya. Ketika seorang pemudi misalkan tiba-tiba punya anak padahal dia belum punya suami misalkan. Kemudian beralasan oh kan sama seperti Isa ibn Maryam. Nah, ini nggak bisa dibenarkan. Zaman sekarang ini banyak sekali ya. Orang punya anak, wanita melahirkan anak tapi nggak kelihatan bapaknya di mana. Nah, ini nggak kemudian berargumen dengan kisah Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang selanjutnya warahmatan minna, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai seorang nabi. Kemudian memberikan petunjuk kepada kaumnya. Maka ini merupakan rahmah. Merupakan rahmatan lil alamin pada saat itu. Karena beliau menyampaikan risalah, menyampaikan agama ini kepada kaumnya sehingga kaumnya mengenal apa itu kebenaran, kemudian mengikuti, maka tempat mereka adalah surga. Inilah rahmat lil alamin pada saat itu. Wa kana amran maqdiya, dan hal ini sudah tertulis ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. Maka Maryam hamil, mengandung. Fahamalathu, maka beliau mengandung. Hu sini kembali kepada siapa? Kepada putranya, yaitu Isa alaihissalam. Fantabadat bihi makanan qasiyya. Kemudian beliau
menjauh dari kaumnya. Beliau menjauh ke sebuah tempat yang jauh, yang tidak kelihatan dengan kaumnya. Nah, jadi dari ayat ini mulai kisah beliau mengandung. Jadi cerita dengan Jibril alaihissalam sudah selesai. Kemudian berpindah ketika beliau mulai mengandung, kemudian beliau mengasingkan diri menjauh dari kaumnya. Karena kalau nggak menjauh, kemudian beliau dalam kondisi hamil, dan kaumnya atau tetangga-tetangganya, orang-orang sekelilingnya, mereka mengetahui bahwasanya Maryam ini adalah wanita yang salihah. Kemudian beliau juga belum nikah. Lah kok tiba-tiba mengandung, pasti akan timbul tanda tanya besar dari kaumnya. Nah beliau nggak ingin terjadi seperti itu, akhirnya beliau menjauh. Mengambil sebuah tempat yang sangat jauh sekali. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فأجاءها المخاض. Al-makhad itu sakit, rasa sakit hendak melahirkan. Fa'aja'aha. Al-makhadu ila jid'in nakhlah. Fa'aja'aha. Kalau ja'a yaji'u artinya datang. Kalau fa'aja'aha membuat dia datang. Apa itu al-makhadu? Al-makhadu ini rasa sakit tadi membuat Maryam alaihissalam mendatangi jid'in nakhlah. Sebuah pohon ya, pangkalnya. Kemudian beliau bersandar di situ. Kenapa? Karena rasa sakit tadi membuat beliau bersandar ke pangkal pohon tadi. Kemudian beliau mengatakan qalat ya laitani mittu qabla hadza. Seandainya alangkah baiknya atau seandainya kalau aku ini meninggal sebelum kejadian ini, wa kuntu nasyan mansiya, dan aku menjadi orang yang dilupakan. Artinya nggak pernah dilihat oleh orang sama sekali. Nah, beliau mengatakan seperti ini karena beliau nggak ingin terjadi suudzon dari kaumnya yang melihat, loh ini kok Maryam punya anak atau melahirkan seorang anak padahal Maryam belum punya suami. Nah, beliau ingin menghindari seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwasanya beliau mengatakan seperti ini bukan karena merasa sakit. Jadi beliau tahan saja, siap gitu. Hanya saja memang beliau nggak ingin terjadi adanya suudzon atau perkataan-perkataan dari kaumnya. Nah, memang ada yang mengatakan bahwasanya beliau ini begitu hamil langsung lahir, langsung melahirkan. Ada juga yang mengatakan enggak, yang benar adalah 8 bulan. Tapi wallahu alam secara umum sebagian pendapat yang wallahu alam mungkin lebih kuat ya, mengatakan bahwasanya beliau Maryam alaihissalam itu mengandung seperti pada umumnya wanita. Jadi 9 bulan. Nah, ketika sudah detik-detik mau melahirkan, beliau merasakan sakit, kemudian beliau datang ke sebuah pohon kurma. Kemudian beliau merasa seperti sedih seperti itu, merasa seandainya meninggal saja. Lebih diharapkan, lebih baik meninggal saja daripada terjadi seperti ini. Karena apa nanti yang akan dikatakan oleh kaumnya kalau tiba-tiba beliau melahirkan padahal beliau belum menikah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala gambarkan kisah selanjutnya. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Tiba-tiba ada yang menyeru. Fanadaha, bersuara memanggilnya, min tahtiha, dari bawah, dari arah bawahnya, arah bawah Maryam salam. Ada yang mengatakan, ada qiraat lain, fanadaha man tahtaha. Maksudnya ada yang menyuruh dari bawahnya, sama saja ya, artinya nggak jauh beda. Min tahtiha, dari arah bawah, alla tahzani, nggak usah bersedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan di bawahmu itu ada sariyah. Sariyah itu seperti sungai kecil ya, atau anak sungai yang di situ mengalir air jernih. Ada yang mengatakan bahwasanya yang dimaksudkan di dalam ayat ini yang menyeru itu adalah malaikat Jibril. Ada juga pendapat lain yang mengatakan yang menyeru di sini adalah putranya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Mengatakan kepada ibunya, la tahzani, enggak usah sedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Allah Subhanahu wa taala atau Rabb telah menjadikan
ada aliran sungai yang kecil di sekitar kamu. Ada juga yang mengatakan Sariyah di sini maksudnya adalah seorang yang mulia. Maksudnya siapa? Maksudnya adalah Nabi Isa alaihi salam. Dan memang kelak Nabi Isa menjadi orang yang sangat mulia, seorang nabi. Taib. Seandainya kita katakan Sariyah di sini artinya adalah manusia yang mulia, atau kita artikan maksudnya adalah anak sungai, sungai yang kecil, maka dua-duanya benar. Dan bisa kita gabungkan. Artinya memang kelak nanti di kemudian hari Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan yang lahir pada saat itu adalah manusia yang mulia, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Kemudian juga pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada anak sungai. Kemudian pendapat ini wallahu alam pendapat yang kuat yang mengatakan bahwasanya yang menyeru itu adalah Nabi Isa, bukan malaikat Jibril alaihissalam. Karena ayat-ayat sebelumnya sejak fahamalathu fantabadat bihi makanan ila akhir ayat ini sudah habis cerita dengan malaikat Jibril. Berpindah dengan ketika beliau mulai hamil. Ketika mulai hamil dan di dalam perutnya itu fahamalathu, di situ kembali kepada Nabi Isa alaihissalam. Sehingga di sini kisahnya adalah berkaitan dengan Nabi Isa. Jadi ketika Allah Azza wa Jalla berfirman fanadaha min tahtiha, maka ada yang menyeru dari bawah. Maksudnya di situ adalah Nabi Isa, bukan malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian juga nanti ayat selanjutnya ketika kaumnya pada datang ke Maryam alaihissalam, Maryam nggak mau bicara, kemudian memberikan isyarat menunjuk kepada bayinya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya saat itu Maryam sudah mengetahui bahwasanya bayinya bisa berbicara. Inilah pendapat yang menguatkan bahwasanya dalam ayat ini maksudnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Nabi Isa alaihissalam. Fanadaha min tahtiha, yang menyeru di situ, yang mengajak ngomong Maryam saat itu adalah putranya. Kemudian selanjutnya Allah berfirman, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Kemudian tadi yang menyeru tadi juga memerintahkan wahuzzi, dan goyangkanlah ilaiki bijid'in nakhlah. Jadi pangkal pohon kurma tadi digoyangkan. Kenapa? Tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Nanti akan berjatuhan, berguguran rutab, ya, kurma-kurma tadi yang sudah siap untuk dikonsumsi, janinya. Rutaban janinya, buah-buahan atau buah rutab maksudnya, kurma yang masih muda. Jadi kalau sudah kering itu namanya tamar. Kurma, ya sama kurma. Tapi kalau rutab itu masih lembab, masih basah gitu, dan wallahu alam rasanya lebih nikmat ya. Dan ketika kita berbuka puasa itu dianjurkan rutab. Kalau nggak ada rutab baru pakai kurma. Kalau nggak ada kurma baru pakai air putih. Kemudian di sini kalau kita perhatikan ketika Maryam alaihissalam diperintahkan untuk menggoyangkan pohon, pangkal pohon. Ini sesuatu yang berat. Orang laki-laki aja yang dalam kondisi fit, sehat, prima, kalau disuruh goyang pangkal pohon kurma itu juga kesusahan. Karena pohon kurma itu kuat. Pohonnya kencang gitu ya. Nah, kalau digoyang pun akan berat. Apalagi Maryam yang waktu itu sedang dalam kondisi melahirkan. Dan Allah Azza wa Jalla kalau memang ingin berkehendak memberikan Maryam dengan makanan tanpa harus menggoyangkan pohon, itu bisa. Allah Maha Mampu. Tiba-tiba disediakan di sampingnya gitu, bisa. Tetapi ayat ini mengajarkan kepada kita semua bahwasanya dalam kehidupan ini ada hukum sebab akibat. Ketika seorang ingin mendapatkan sesuatu, maka berusaha. Berusaha sebisanya. Adapun hasilnya, Allah Subhanahu wa ta'ala yang ngurus. Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menentukan hasilnya. Yang penting manusia itu sudah berusaha. Dan ini masalah rizki dalam kehidupan dunia itu memang seperti itu. Kita itu dituntut untuk berusaha. Mencari rizki yang halal. Nanti dapat sedikit atau banyak, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita berusaha dulu. Dan berusaha pun dengan usaha yang baik, dengan usaha yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, rizki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan teori matematika terkadang nggak berlaku di sini. Kalau matematika itu ilmu pasti. 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Tetapi kalau sudah bicara masalah rizki, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mampu untuk memberikan rizki kepada hambanya. Kemudian
sebesar apapun Allah berikan rezeki kepada hambanya, tidak mengurangi sedikit pun kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha mampu itu. Allah Maha Karim, Allah Maha mulia. Baik. Kemudian yang berikutnya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya rutop atau makanan yang manis seperti rutop ini, ada yang mengatakan kurma gitu, itu cocok untuk orang yang baru melahirkan. Ada yang mengatakan seperti itu ya. Wallahu alam, ini bisa ditanyakan ke bidan. Karena nggak membahas masalah makan-makan seperti ini, tapi memang katanya sari kurma dan sebagainya itu cocok untuk mereka yang baru melahirkan. Kemudian ayat selanjutnya, fakuli washrabi wa qarri aina. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Kemudian setelah menyeru untuk menggoyangkan pohon kurma tadi, kembali menyeru fakuli washrabi wa qarri aina. Silahkan makan, minum, dan bersenanglah. Waqarri aina. Kemudian tenang, nggak usah sedih. Makan dan minum. Airnya sudah ada, makanannya juga istimewa, dan jangan bersedih. Nah, yang membuat bersedih itu apa sebenarnya? Kekhawatiran beliau, nanti kaumnya, apa yang akan dikatakan oleh kaumnya terhadap dirinya. Nah, kemudian ayat selanjutnya, فَإِمَّا تَرَجِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا. Kalau nanti engkau menjumpai seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku bernazar untuk berpuasa, falan ukallimal yauma insiya. Maka aku tidak akan ngajak bicara seorang pun. Gak mau bicara. Gak ngomong sama sekali dengan siapapun. Nah, kemudian setelah itu ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengisahkan ketika Maryam membawa bayinya. Dia mengatakan, jadi nggak langsung dibawa setelah selesai urusan beliau, nifasnya sudah selesai semuanya, akhirnya menggendong bayi datang ke kaumnya. Dan nggak perlu bersedih karena memang sudah dijelaskan tadi. Inni nadzartu lirrahmani shauman falan ukallimal yawma insiya. Kemudian Allah gambarkan, fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya. Maka Maryam alaihissalam membawa putranya Isa alaihissalam kepada kaumnya, tahmiluhu, digendong, ya, digendong. Kemudian seperti yang disangka, langsung kaumnya datang, mereka mengatakan, qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Wahai Maryam, sesungguhnya kau telah melakukan perbuatan yang sangat mungkar. Jadi mereka nggak datang kemudian nggak nanya dulu, loh ini gimana ceritanya, gimana kabar kamu, sehat, kok bisa, nggak, langsung mereka datang mengatakan laqad ji'ti syai'an fariya. Sesungguhnya kau telah datang dengan kemungkaran yang besar. Nggak tabayun dulu, langsung main tuduh gitu. Kemudian selanjutnya Allah berfirman, ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiya. Wahai saudara Harun. Harun di sini maksudnya adalah orang yang soleh di zaman itu. Bukan Nabi Harun alaihissalam, saudaranya Nabi Musa alaihissalam. Bukan. Ya, karena jarak antara beliau, Maryam alaihissalam, dengan Nabi Harun jauh sekali. Ya ukhta Harun, maksudnya adalah saudara saudara Maryam alaihissalam. Jadi beliau punya saudara namanya Harun. Atau ada seorang bernama Harun dan dia adalah orang yang soleh. Karena memang kebiasaan mereka menamakan anak-anak mereka dengan nama orang-orang soleh. Dengan nama-nama nabi, dengan nama-nama orang yang soleh. Kemudian ya ukhta Harun, wahai saudarinya Harun. Maka na abuki mra'a sawi wa ma kanat ummuki baghiyah. Sesungguhnya ayah kamu, maka na abuki mra'a sawi, bukan seorang yang jelek. Wa ma kanat ummuki baghiyah. Begitu juga dengan ibumu, itu bukan seorang yang baghi. Seorang yang suka nyewa atau menggoda laki-laki kemudian mengambil upah dari perbuatan zinanya misalkan.
Ibu kamu itu bukan seperti itu, bapak kamu juga bukan orang yang jelek. Intinya apa? Intinya, loh kamu kok bisa seperti itu? Sedangkan orang tua kamu seperti ini. Nah, intinya adalah menuduh. Kemudian Allah berfirman, فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا. Maka Maryam memberikan isyarat, menunjuk kepada putranya. Fa'asyarat ilai. Jadi beliau nggak mau ngomong. Karena seandainya Maryam ngomong, pun juga kaumnya tidak akan menerima. Sebagus apapun argumen Maryam alaihissalam, maka kaumnya tidak akan bisa menerima apa yang disampaikan oleh Maryam. Ini menunjukkan bahwasanya terkadang seorang itu punya kemampuan yang terbatas di dalam berpikir. Ketika kita diskusi dengan seseorang, kita jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Ternyata lawan bicara kita marah. Kemudian kita jelaskan sejelas-jelasnya, dia nggak mau paham. Nggak bisa paham atau nggak mau paham dan terus marah. Maka, wallahu alam. Bukan sikap yang tepat ketika kita terus berusaha untuk menjelaskan. Orang seperti itu sudah kita diemin dulu. Dia belum bisa berpikir. Kalau sudah selesai marahnya, kemudian bisa kita ajak berpikir, maka kita ajak berpikir. Kalau diajak ngomong nggak bisa paham, maka berarti kemampuan dia untuk memahami itu belum sampai seperti apa yang kita inginkan. Maka ya sudah, nggak usah maksa untuk berdebat, berdiskusi. Nanti yang terjadi malah tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Ada sebagian ulama salaf mengatakan, hadithun nasa biqadri uqulihim. Berkatalah kamu dengan manusia sesuai dengan kemampuan dia di dalam berpikir, kemampuan akal dia. Karena kalau kita berbicara di luar batas kemampuan dia, maka nggak akan bisa diterima maklumat atau pengetahuan itu nggak akan bisa diterima. Yang udah debat, kemudian dia nggak bisa menerima apa yang kita sampaikan, jangan diteruskan. Itu seperti itu. Sama dengan kisah ini, seandainya Maryam alaihissalam berusaha sedetail mungkin dia menyampaikan kisahnya, mulai dari bertemu dengan malaikat Jibril, mulai dengan kehamilan, kemudian ketika menggoyangkan kurma, itu semua tidak bisa diterima oleh masyarakatnya. Sejak awal masyarakat atau kaumnya sudah mengatakan, laqad ji'ti syai'an fariyya, wahai Maryam, kau telah mendatangkan sesuatu perkara kemungkaran yang besar. Kemudian mereka mengatakan, wahai ukhta Harun, saudarinya Harun, Harun adalah seorang yang soleh. Maka abuki mura'asawi wa makan umuki bagia. Mereka nggak tabayun, mereka langsung nuduh dengan kata-kata bahwasanya bapak kamu dan ibu kamu itu nggak seperti itu, kamu kok seperti ini. Langsung menuduh seperti itu. Maka beliau fa'asyarat ilai. Maryam memberikan isyarat kepada putranya. Nah, kemudian mereka baru bertanya. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Qalu, mereka mengatakan kaifa nukallim. Bagaimana kita ngajak ngomong man kana fil mahdi sabiyya, seorang bayi yang masih berada dalam gendongan. Mahdi, fil mahdi itu maksudnya masih dalam gendongan ibunya, masih dalam gendongan. Kalau lahdi itu adalah lahat tempat orang meninggal dunia. Kalau al-mahdi itu maksudnya adalah yang berada dalam gendongan ibunya. Sobiyah maksudnya yang masih kecil, masih dalam ayunan. Ya. Kemudian terjadilah sesuatu yang luar biasa. Nabi Isa alaihissalam membela ibunya. Beliau mengatakan seperti yang dihikayatkan oleh Allah dalam ayat selanjutnya, qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Qala, maka berkatalah. Siapa? Yaitu Nabi Isa alaihissalam. Inni abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Ini adalah pengakuan yang pertama kali yang muncul dari bayi kecil Nabi Isa alaihissalam. Beliau langsung mengatakan, ini abdullah, aku adalah hamba Allah. Kemudian baru selanjutnya, ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Allah turunkan kepadaku sebuah kitab yaitu Injil, wa ja'alani nabiyya, dan menjadikanku sebagai seorang nabi. Jadi yang pertama kali beliau sampaikan adalah qala inni abdullah, aku adalah hamba Allah. Hamba Allah itu maksudnya bagaimana? Hamba Allah itu maksudnya adalah tidak boleh disembah,
Abdullah adalah hamba Allah. Yang namanya hamba Allah tidak disembah. Tetapi hamba Allah wajib menyembah. Menyembah siapa? Karena dia adalah hamba Allah yang wajib menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika Nabi Isa jelaskan bahwasanya aku diberi Alkitab, kemudian diberi Nabi, maka hak seorang Nabi adalah diikuti. Yang namanya Nabi itu diikuti ajarannya, bukan disembah. Nah, jadi ayat ini jelas ya, menunjukkan prinsip bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah seorang Nabi yang mulia, yang diberi Alkitab, dan beliau adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW, Nabi kita Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, La tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Beliau mengatakan, janganlah kalian berlebih-lebihan memujiku, kata beliau. La tutruni kama atratin nasara. Sebagaimana Nasrani memuji siapa? Isa bin Maryam. Kemudian Rasulullah SAW tegaskan, Innama ana abd. Sesungguhnya aku adalah hamba. Faqulu abdullahi wa rasuluh. Maka katakanlah, aku ini adalah hamba Allah dan utusannya. Rasulullah SAW mengingatkan kita umatnya, mewanti-wanti, janganlah kalian itu berlebihan memujiku. Sebagaimana orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Kemudian beliau minta disebut apa? Abdullah wa rasuluh. Innama ana abd. Beliau terangkan bahwasanya aku adalah hamba. Faqulu abdullah wa rasuluh. Katakanlah aku ini adalah hamba Allah dan utusannya. Kemudian beliau dalam hadis lain juga mewanti-wanti umatnya, mewanti-wanti kita semua, iyyakum wal ghulu. Fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Hati-hati dengan yang namanya berlebih-lebihan. Innama ana faqulu Abdullah, hadis Rasulullah SAW, iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum. Sesungguhnya yang menghancurkan kaum sebelum kalian, fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian itu adalah ghulu. Jadi ghulu ini bukan perkara yang ringan. Berlebih-lebihan itu bukan perkara yang ringan. Orang-orang Yahudi, mereka mensifati Nabi Isa alaihissalam atau mengejek Nabi Isa alaihissalam dengan kata-kata yang nggak pantas, dikatakan anak zina dan sebagainya. Adapun orang-orang Nasrani berlebih-lebihan memuji Nabi Isa alaihissalam dengan mengatakan beliau adalah anak Tuhan, memposisikan sebagai anak Tuhan. Nah, datanglah Islam pertengahan, memuliakan Nabi Isa alaihissalam dan tidak berlebihan di dalam memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian di sini dijelaskan wa ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Allah Subhanahu wa taala memberikan Alkitab kemudian menjadikan beliau seorang nabi dengan kata-kata wa ja'alani. Ja'ala itu fi'il madhi. Maksudnya adalah perbuatan yang telah berlalu. Padahal pada saat itu beliau masih bayi dan belum dijadikan seorang nabi. Begitu juga dengan ataniyal kitab. Ini menunjukkan bahwasanya benar-benar nanti akan menjadi seorang nabi dan akan diberi dengan Alkitab. Kemudian selanjutnya, وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku mubarakan ainama kuntu, menjadikan aku sumber keberkahan dimanapun aku berada, memberikan keberkahan kepada orang-orang yang di sekelilingnya. Wa ausani bis shalah waz zakah ma dumtu hayya, dan memerintahkanku untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat selama aku masih hidup. Dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya syariat salat dan zakat itu sudah ada sejak sebelum Rasulullah SAW diutus. Adapun bagaimana salatnya, wallahu a'lam. Kemudian bagaimana ketentuan zakatnya, wallahu a'lam. Begitu juga dengan syariat puasa. Puasa itu bukan amalan untuk umat kita aja, umat Nabi Muhammad SAW tidak. Sebelumnya sudah diwajibkan puasa. Hanya saja cara berpuasanya berbeda. Nah, seperti yang disebutkan dalam sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian untuk
as-siyam puasa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Ini pensyariatan puasanya. Adapun caranya wallahu a'lam. Caranya berbeda. Enggak sama antara puasa kita dengan puasa mereka. Dan puasa kita lebih ringan. Agama kita ini ringan. Ad-dinu yusrun. Agama kita ini mudah. Kemudian ayat selanjutnya Allah berfirman, وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. Kemudian di antara sifat Nabi Isa alaihissalam seperti ayat yang tadi dijelaskan Zakiyah, anak yang suci. Kemudian di sini beliau menjelaskan bahwasanya beliau adalah seorang hamba Allah, beliau adalah seorang nabi dan beliau Alkitab. Kemudian juga di antara sifat beliau adalah membawa keberkahan, ya kan? Kemudian diperintahkan sholat dan zakat. Dan yang selanjutnya wabarram biwaridati, dan aku berbakti kepada ibunya, kepada ibuku kata beliau. Wabarram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah tidak menjadikan aku jabbaran syaqiyya. Jabbaran itu orang yang takabur, orang yang sombong, syaqiyya yang celaka. Taib. Kalau kita perhatikan mentadabburi ayat yang satu ini, biasanya orang yang berbakti kepada ibunya dia tidak memiliki sifat sombong dan dia tidak celaka. Sebaliknya, orang kalau sudah nggak menghormati ibunya, maka bagaimana dia bisa menghormati yang lainnya? Ibunya yang melahirkan dia, ibunya yang sangat berjasa, kemudian nggak dihormati, maka orang ini benar-benar sombong. Dan orang yang seperti ini, jangan harap selamat. Berbahaya. Dia berada di kondisi yang sangat berbahaya, dan nggak menutup kemungkinan dia akan meninggal dalam kondisi syaqi, celaka, apes, atau binasa. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya, wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dan salam kesejahteraan. Semoga dibangkitkan di hari kebangkitan. Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqi alladzi fihi yamtarun. Itulah kisah Isa ibnu Maryam, atau bukan kisah ya, itulah Isa bin Maryam. Qaulal haqqi alladzi fihi yamtarun. Kemudian ini perkataan yang yamtarun, mereka itu berbantah-bantahan. Qaulal haqq, perkataan yang benar. Jadi Nabi Isa alaihissalam mengatakan dengan perkataan yang benar. Kemudian mereka, yaitu kaumnya, berbantah-bantahan. Kemudian selanjutnya, maka nalillahi ayyattakhidha min walad subhanah idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Maksudnya enggak pantas ya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Subhanah, maha suci Allah, idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ketika Allah Azza wa Jalla menentukan sebuah atau menghendaki terjadinya sesuatu, ya, sebuah perkara, fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Cukup bagi Allah untuk mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka itu akan terjadi. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Kemudian juga Nabi Isa alaihissalam mengatakan wa innallaha rabbi wa rabbukum, dan sesungguhnya Allah adalah Rabbi, Rabbku, wa rabbukum, dan Rabb kalian, fa'buduh, maka sembahlah dia, yaitu Allah Azza wa Jalla. Jadi Nabi Isa alaihissalam memerintahkan kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadza siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus, jalan yang selamat. Baik. Ini kurang lebih ya tentang kisah Nabi Isa alaihissalam. Yang jelas kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya Nabi Isa alaihissalam sendiri beliau mengatakan inni abdullah, aku adalah hamba Allah. Kemudian beliau jelaskan bahwasanya dirinya adalah nabi, dan ayat-ayat yang terakhir ini menjelaskan maka nalillahi ayyattakhidha min walad. Jadi nggak pantas Allah Subhanahu wa taala, maha suci Allah Azza wa Jalla dari apa yang mereka katakan. Kemudian juga jelaskan wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Sungguhnya Allah adalah Rabbi, Rabbku, wa rabbukum, dan Rabb kalian wahai para manusia, fa'budu, sembahlah Allah Azza wa Jalla. Ini perkataan Nabi Isa alaihi salam. Hadza sirat mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Kemudian kalau kita perhatikan, sebenarnya mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya anak,
itu adalah perkataan yang dahsyat, yang luar biasa. Ya, dalam Al-Quran Allah jelaskan, waqalatil yahud Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi itu mengatakan bahwasanya Uzair adalah putra Allah. Waqalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Nasara mengatakan al-masih adalah putra Allah. Begitu juga dengan orang-orang Quraisy atau sebagian orang-orang kafir penyembah berhala. Mereka mengatakan bahwasanya malaikat-malaikat itulah putri-putri Allah Azza wa Jalla. Subhanallahi amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Ini bukan perkataan yang ringan. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Maryam, surat yang akhir-akhir surat Maryam yang kita bahas ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa qalu ittakhadhar rahman walada." Dan mereka mengatakan bahwasanya Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian, maksudnya adalah mereka, ya, mereka orang-orang yang mengatakan tadi, telah mendatangkan sebuah kemungkaran yang dahsyat sekali. Kemudian ayat selanjutnya Allah jelaskan, takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir-hampir saja langit itu terbelah. Takadus samawatu yatafattarna minhu. Hampir saja langit itu terbelah. Kemudian watan syakul ardu, bumi juga hampir terbelah atau pecah. Watakhirul jibalu hadda. Begitu juga dengan gunung-gunung yang sekarang ini kita saksikan sangat kokoh sekali. Hampir saja hancur lebur. Rata. Kenapa? Anda'u lirrahmani walada. Dikarenakan mereka mengatakan bahwasanya Ar-Rahman punya anak. Jadi ini adalah perkataan yang luar biasa, bukan perkataan yang sepele. Makanya sebagian ulama mengatakan, atau bahkan ijma' ulama ya, mengatakan bahwasanya mengucapkan atau ikut serta atau senang dengan perayaan yang mengatasnamakan bahwasanya itu adalah hari kelahiran Tuhan, itu nggak boleh. Karena pada hakikatnya itu bukan hari kelahiran Tuhan. Tuhan nggak dilahirkan. Lam yalid wa lam yulad. Tuhan itu nggak dilahirkan. Tapi hari itu pada akhirnya adalah hari penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nggak boleh kita ikut serta dalam hal itu. Taib ibu sekalian, para akhwat, saudari-saudari rahimani wa rahimakumullah, itulah kajian pada kesempatan malam hari ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam.